Pemirsa, Anda kembali dalam Kominfo Newsroom. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen terbesar halal dunia yang mencapai 10%, melainkan menjadi produsen halal di dunia. Hal ini disampaikan langsung oleh Wapres saat membuka kegiatan Kongres Halal Internasional MUI 2022 di Bangka Belitung. Berdasarkan report yang dirilis oleh Dinar Standard dalam State of the Global Islamic Economy pada 31 Maret 2022, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam kategori produk makanan halal. State of the Global Islamic Economy 2022 juga mencatat bahwa pemerintah Indonesia terus memberikan kemajuan yang signifikan berupa penyesuaian regulasi jaminan produk halal dalam mempercepat, menyederhanakan, dan memperjelas proses, mengurangi waktu pemrosesan, dan memfasilitasi sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Seraya dengan hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin saat membuka Kongres Halal Internasional di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024, di mana saat ini standar halal Indonesia sudah menjadi standar global yang sudah diakui oleh negara-negara lainnya. Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah melakukan pertemuan melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta kementerian atau lembaga untuk bergerak lebih cepat menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia. Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mengapresiasi kinerja MUI yang telah mempelopori sertifikasi halal lebih dari 20 tahun lamanya. Dalam rangka mempercepat mengakselerasi terwujudnya Indonesia sebagai pusat halal dunia, dan ini artinya sejalan dengan rencana pemerintah yang sudah menetapkan bahwa 2024 kita harus menjadi pusat halal dunia. Karena itu beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan berbagai pertemuan melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang melibatkan seluruh kementerian dan juga menteri koordinator, berbagai menteri koordinator, dan mengambil tema bergerak lebih cepat dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dan Bappenas. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan sektor keuangan yang bersinergi dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, termasuk prioritas dan rencana pembangunan. Penguatan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terus dilakukan OJK, salah satunya dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI. Nota kesepahaman ini disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan dalam sektor keuangan, sehingga mampu mendukung pemulihan serta transformasi ekonomi nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa dalam sambutannya mengungkapkan, langkah pertama yang dilakukan oleh Bappenas adalah salah satunya dengan menyiapkan skenario planning untuk Indonesia dalam 5 tahun ke depan maupun jangka panjang. Dengan adanya nota kesepahaman ini diharapkan mampu memaksimalkan peranan intermediasi sektor jasa keuangan dalam rangka mendukung pengembangan sektor real dan mendorong pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Sektor jasa keuangan pada intinya kita harapkan bisa hadir sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan di sektor real, dan ya seperti yang kita pahami, fungsi intermediasi itu sangat diperlukan untuk menggerakkan berbagai aktivitas perekonomian.
Pemerintah dan DPR sepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan. Kesepakatan ini dilakukan melalui rapat kerja bersama dengan Komisi 11 DPR Republik Indonesia dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023. Pemerintah bersama dengan Komisi 11 DPR telah menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023. Adapun kisaran yang telah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan berkisar 5,3 sampai 5,9% year on year. Selanjutnya, inflasi disetujui berkisar 2 sampai 4%. Nilai tukar rupiah Rp14.300 sampai dengan Rp14.800. Dan tingkat suku bunga surat berharga negara atau SBN 10 tahun disepakati sekitar 7,34 hingga 9,16%. Sementara itu, tingkat pengangguran ditargetkan untuk mencapai 5,3 hingga 6%, tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5%, dan rasio Gini berkisar 0,375 hingga 0,378. Sedangkan indeks pembangunan manusia diperkirakan berkisar 73,31 hingga 73,49%. Dan target rasio pajak sebesar 9,45 hingga 10%. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kenaikan harga komoditas pangan dan energi memberikan tekanan lebih besar pada kenaikan inflasi dan sehingga mampu memperbesar peluang terjadinya percepatan pengetatan kebijakan moneter. APBN tahun 2023 juga diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sehingga shock absorber mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi. Tentu saja sebagai pengelola fiskal dan Bank Indonesia di dalam moneter akan terus melakukan tentu rekalibrasi dan melihat data yang akan memberikan guidance ke kita apakah kita perlu untuk lebih cepat atau lebih lambat, lebih ambisius kuat atau mungkin lebih rendah di dalam melakukan adjustment di dalam rangka untuk menjaga tadi keseimbangan antara stabilisasi yaitu inflasi yang diharapkan relatif rendah dan stabil dan growth yang kita harapkan akan terus tumbuh tinggi. Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan sejumlah capaian Indonesia soal perlindungan hak asasi manusia di Forum Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di kesempatan tersebut, Menko Mahfud juga mengatakan bahwa Indonesia telah meluncurkan National Human Rights Action Plan untuk tahun 2021 hingga 2025. Usai menjadi pembicara dalam 50th Session UN Human Rights Council atau sesi ke-50 Sidang Dewan HAM PBB, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Wakil Tetap Republik Indonesia Febrian Rudyard menyelesaikan tugas terakhir di Jenewa, Swiss, yaitu bertemu dengan Komisioner Komisi Tinggi HAM PBB di kantor PBB Jenewa. Menko Polhukam Mahfud hadir mengikuti 4 kegiatan penting terkait HAM, yakni tentang kemajuan HAM di era pandemi, bertemu Direktur Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, bicara tentang kerjasama untuk kemajuan HAM di Indonesia, membuka simposium antara Komnas HAM di Jenewa, serta melakukan diskusi bersama NGO bergerak di bidang HAM. Dalam pertemuan dengan Komisi Tinggi HAM PBB berdiskusi satu hal yang penting, yaitu di Komisi Tinggi HAM tidak ada catatan negatif tentang pengaduan HAM di Indonesia. Selain itu terkait masalah Papua, pihaknya telah berdiskusi penyelesaian secara damai karena di PBB agenda pembahasan Papua tidak ada kaitannya dengan integrasi bangsa. Satu hal yang penting, saudara, ternyata di Komisi Tinggi HAM itu tidak ada catatan negatif apapun tentang kemajuan HAM di Indonesia. Yang sering rame itu kan di medsos dan di kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Saudara bisa saksikan misalnya di dalam rekaman yang di share di YouTube milik KT HAM PBB di Jenewa. Itu dalam sidang terbuka kemarin ada 29 negara dari dari sekitar 200 negara yang hadir, ada 21 negara diumumkan mempunyai masalah HAM itu, dan Indonesia tidak ada.
di situ. Saudara bisa lihat. Pemerintah kian mencari penyelesaian bersama terkait hal-hal yang sudah mulai membaik dari waktu ke waktu, termasuk pelanggaran HAM berat. Satu kasus sudah diajukan ke pengadilan dan terus berdiskusi dengan Komisi Tinggi HAM PBB untuk masa yang akan datang. Sebelumnya dalam forum tersebut, Menko Polhukam juga mengatakan bahwa Indonesia telah meluncurkan National Human Rights Action Plan pada 2021 hingga 2025 yang berfokus pada pemenuhan dan perlindungan HAM bagi 4 kelompok, yakni perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, dan masyarakat adat. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrim pada 2021 adalah 4% atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan sebesar 26,5 juta jiwa atau 9,71%. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim dari 4% atau 10,86 juta jiwa saat ini menjadi 0% pada 2024. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim dari 4% atau 10,86 juta jiwa saat ini menjadi 0% pada 2024. Hal tersebut disampaikan pada peluncuran Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di kantor Kemenko PMK. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrim pada 2021 adalah 4% atau 10,86 juta jiwa, sedangkan angka kemiskinan sebesar 26,5 juta jiwa atau 9,71%. Agar tercapai target yang diharapkan, pemerintah akan fokus pada sejumlah kegiatan kunci, seperti melalui bantuan sosial dan subsidi, yaitu program atau kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim. Selain itu, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrim dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Dengan terbitnya instruksi Presiden tersebut, ia meminta semua pihak untuk bersama memastikan setiap program atau kegiatan, baik di pusat maupun daerah terkonvergensi dan tersinkronisasi dengan baik. Sehingga baru sekarang ini, pertengahan tahun 2022, Impres yang berkaitan dengan upaya untuk penanganan kemiskinan ekstrim ini bisa dilaksanakan, direalisasi, yaitu melibatkan 22 kementerian dan 6 lembaga serta pemerintah daerah, dalam hari ini pemerintah provinsi dan kabupaten kota, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan wilayah masing-masing. Dalam mengambil langkah-langkah tersebut harus dipastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian dan lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan fokus pada lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim itu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.